Halo Sobat UKM semuanya, salam kenal. Nama saya Gali Sedayu. Saya berprofesi sebagai seorang fotografer dan pewarta cahaya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan memberikan materi, informasi dan tips yang berkaitan dengan dunia fotografi. Di mana topik kita kali ini adalah memotret dengan menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Nah, mengapa kita memotret dengan menggunakan ponsel pintar? Karena di situasi seperti ini sebenarnya kita bisa memotret di rumah saja dengan menggunakan ponsel pintar yang kita punya. Kita bisa memotret produk UKM yang kita miliki, misalnya kita punya produk makanan, kita punya produk baju, kita punya produk kerajinan, semuanya bisa kita potret dan itu semua kita lakukan bisa dengan di rumah saja gitu. Oke, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Halo Sobat UKM, kali ini saya akan berbagi tentang pengenalan dasar visual fotografi. Jadi yang pertama itu adalah kita akan belajar mengenai elemen dasar visual fotografi itu apa aja. Jadi yang pertama itu adalah bentuk gitu ya. Jadi bentuk itu dia menghidupkan permukaan sifatnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita bisa melihat misalnya bentuk buah apel misalnya seperti itu. Atau misalnya kita melihat bentuk kursi gitu ya. Atau misalnya kita melihat bentuk meja. Nah, bagaimana sebenarnya nanti ketika kita memotret kita bisa harus menampilkan bentuk itu. Nah, lalu yang elemen dasar visual fotografi yang kedua itu ada tekstur. Jadi tekstur itu fungsinya adalah menghidupkan permukaan. Jadi tekstur itu sebenarnya kualitas tertentu pada benda atau sebuah permukaan. Jadi kalau kita lihat misalnya kulit kita, nah itu punya tekstur. Entah itu kasar atau halus gitu ya. Lalu kain gitu ya, baju yang kita pakai, rambut. Itu semua contoh-contoh dari tekstur gitu. Hampir semua benda itu memiliki yang namanya tekstur. Lalu yang ketiga itu adalah garis gitu. Dimana garis ini fungsinya adalah membuat sebuah pola. Jadi hampir kalau misalnya kita dalam sehari-hari itu kita melihat ada garis lurus gitu ya, ada garis lengkung, ada garis patah-patah gitu ya. Itu semua merupakan elemen dasar visual fotografi. Lalu yang keempat adalah perspektif gitu ya. Jadi perspektif itu adalah bagaimana posisi mata kita itu terhadap sebuah objek foto sehingga dia menghasilkan kedalaman. Kita bisa melihat misalnya posisi objek kita dari mata kita ada di sudut sebelah kiri, ada sudut di sebelah kanan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kontras. Jadi kontras itu adalah perbedaan tingkat intensitas antara gelap dan terang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kontras itu sebenarnya fungsinya adalah menguatkan gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat ada objek foto tapi di situ tingkat kontrasnya tinggi karena misalnya ada sinar matahari dengan bayangan rumah. Nah, itu yang kita namakan kontras. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar visual fotografi. Jadi yang pertama itu ada unsur dominan di dalam visual fotografi. Jadi unsur dominan itu bisa bentuk, bisa warna, bisa ukuran gambar. Misalnya kalau misalnya kita memotret gajah misalnya, berarti kan itu lebih dominan bentuknya begitu ya, atau ukurannya gitu. Atau misalnya kita memotret buah apel yang warnanya merah gitu, itu berarti lebih dominan warnanya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah unsur keseimbangan. Nah, ini biasanya keseimbang kalau di dalam visual fotografi itu bukan hanya simetris begitu ya, misalnya jarak objek utama dari kiri ke kanannya, dari atas, dari bawahnya semua gitu. Jadi tidak melulu selalu di tengah, tapi sebenarnya seimbang. Sebagai contoh, misalnya kita bisa melihat sebuah komposisi tertentu, misalnya di sebuah meja makan, itu ada piring, ada garpu, ada sendok, ada gelas gitu yang ditata dengan sedemikian rupa. Nah, itu juga sebenarnya merupakan prinsip keseimbangan. Lalu yang ketiga adalah unsur proporsional gitu ya. Jadi perbandingan gambar. Jadi misalnya katakanlah kalau kita mau motret air terjun gitu ya. Nah, itu supaya
kita bisa mendapat kesan tingginya air terjun, itu biasanya kita sertakan misalnya ada orang yang berada di bawah air terjun itu, sehingga kita tahu oh iya itu betapa tingginya air terjun itu yang disebut proporsional. Lalu yang keempat adalah unsur kedalaman gitu ya. Nah, unsur kedalaman ini sebenarnya menyangkut perspektif gitu, sehingga kita kalau misalnya memotret itu nanti akan belajar ada yang namanya latar depan, ada yang namanya latar belakang, sehingga kita bisa menentukan dimensi dari sebuah objek foto. Kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana sih sebenarnya visual fotografi yang baik itu gitu ya. Nah, tentunya ada 3. Jadi yang pertama itu adalah memiliki elemen visual tadi yang seperti saya sebutkan gitu ya. Ada bentuk, ada garis, ada perspektif dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu memiliki pesan visual gitu ya. Jadi pesan visual itu misalnya ketika kita memotret tanaman yang hijau gitu. Jadi barangkali kita ingin menyampaikan pesan asri, pesan sejuk gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga adalah memiliki ekspresi visual gitu ya. Jadi ketika misalnya kita memotret ada model gitu ya yang menggunakan baju batik misalnya gitu ya. Nah, ketika kita rekam, ketika kita potret gitu ya, si model itu punya ekspresi dari mulai yang hangat gitu ya, atau ceria dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu sebenarnya syarat dari visual fotografi yang baik. Kita sekarang akan membahas tentang proses memotret gitu ya. Nah, memotret ini sendiri sebenarnya adalah proses melihat, lalu merasakan dan merekam. Nah, proses melihat ini menjadi penting. Tapi sebenarnya ada hal yang penting, proses yang penting yang kita lakukan sebelum memotret, yaitu ada yang namanya proses pengamatan atau observasi gitu. Jadi cara mengamati objek foto yang baik itu kita menggunakan metode thinking sideways atau berpikir beda dengan cara yang tidak biasa. Misalnya, kalau misalnya kita terbiasa memotret dengan sudut pandang tertentu, nah kita mencari dengan sudut pandang yang lain. Atau misalnya kita terbiasa memotret objek foto dengan komposisi tertentu, kita mencari alternatif komposisi yang terbaik gitu. Dan nanti kita akan bahas. Nah, lalu cara pemotret bekerja itu seperti apa? Itu ada 2. Jadi yang pertama itu adalah design he observe ya. Jadi melihat dan mengamati objek foto atau istilahnya itu candid. Misalnya kita motret anak kecil yang lagi ngobrol tanpa sepengetahuan mereka, kita foto mereka gitu. Itu kita sebut candid. Lalu yang kedua ada yang namanya design he creates gitu, atau menciptakan dan mengatur objek fotonya. Jadi kita melakukan pose. Misalnya ketika kita akan memotret, biasanya kalau kita motret produk-produk UKM gitu ya. Nah, kita proses desain he creates ini bisa kita lakukan karena kita pasti mengatur dari mulai objek fotonya, dari mulai propertinya gitu ya, semuanya kita atur gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita lakukan. Lalu sebenarnya apa saja proses memotret itu? Jadi yang pertama itu adalah kita menentukan jenis pemotretannya. Jadi misalnya kita tentukan kita pengen melakukan pemotretan fashion atau misalnya kuliner atau misalnya kria, kita tentukan dulu. Lalu yang kedua kita tentukan dan persiapkan objek fotonya. Sebagai contoh misalnya kita ingin memotret produk kerudung gitu ya, produk fashion gitu ya, kerudung untuk perempuan hijab. Nah, berarti kita siapkan tuh dari mulai lokasinya misalnya di halaman rumah saja gitu ya. Lalu kita siapkan modelnya yang menggunakan kerudung gitu. Nah, itu kita siapkan semuanya. Baru yang ketiga adalah eksekusi foto. Jadi eksekusi foto itu ya kita melakukan pemotretan gitu sesuai dengan pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Analogi memotret itu sebenarnya seperti memasak. Saya menganalogikannya itu kegiatan memotret itu seperti memasak. Jadi ada kegiatan yang namanya memisahkan gitu ya. Ada kegiatan yang namanya memilih. Nah, apa yang kita pisahkan dan kita pilih itu sebenarnya elemen visual fotografi yang tadi kita pelajari. Ada bentuk, ada garis, ada tekstur, ada perspektif dan lain sebagainya. Misalnya ya, ketika kita ingin membuat sebuah foto gitu, kita cukup hanya memasukkan elemen garis saja, atau kita cukup
memasukkan elemen tekstur saja, misalnya kita motret tekstur daun gitu ya. Atau kita misalnya bisa juga kombinasi antara keduanya, misalnya kita masukin garis gitu ya, elemen garis dan tekstur gitu. Jadi intinya adalah memotret itu seperti kegiatan memasak, karena kalau kita memasak itu seperti membuat sop misalnya gitu ya, kan kita pisahkan dulu bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, ada garam, ada merica misalnya, lalu ada dagingnya gitu, ada sayurnya, itu kita pisahkan dulu. Nah setelah itu nanti kita pilih gitu, mana aja yang kita masukkan gitu ya. Jadi mungkin nggak semuanya, ada mungkin masakan yang nggak perlu misalnya cuka seperti itu. Jadi itu tidak perlu. Jadi tergantung bagaimana sebenarnya kita memasukkan elemen-elemen visual fotografi ke dalam sebuah bingkai. Gitulah kira-kira analogi dari proses pemotretan. Sekarang kita masuk ke komposisi. Ya, komposisi ini punya peran penting gitu ya ketika kita memotret, khususnya apabila memotret dengan ponsel pintar gitu. Jadi ada beberapa komposisi, sebenarnya kalau menurut teori ada banyak sekali, tapi nanti kita akan bahas yang penting saja gitu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan pusat perhatian atau center of interest. Jadi misalnya ketika kita memotret produk, katakanlah misalnya kita punya produk keripik kentang gitu ya. Nah itu keripik kentang itu harus menjadi focus of interest-nya gitu, atau pusat perhatiannya gitu loh, dibandingkan dengan misalnya benda-benda yang lainnya yang hanya sebagai pelengkap. Jadi itu penting. Lalu yang kedua itu details gitu ya, detail. Jadi bagian yang kecil dari sebuah objek foto gitu. Sebagai contoh misalnya kita ingin memotret produk sepeda gitu ya. Nah, sepeda itu kan memiliki detailnya ya, bagian yang kecil-kecil. Jadi kita bisa memotret misalnya lampu sepedanya, atau kita memotret ban sepedanya gitu ya, atau stang sepedanya gitu. Itu bagian detail dari sebuah produk gitu. Nah lalu yang ketiga itu komposisi yang simetris gitu ya, simetris. Biasanya kita menempatkan objek foto itu di tengah, misalnya di dalam sebuah meja begitu ya, kita ingin motret produk jam gitu ya. Ya udah, jam itu kita taruh di tengah-tengah bingkai. Jadi kalau kita lihat itu jarak si jam itu kiri kanan atas bawahnya itu sama atau simetris gitu ya, itu center atau simetris. Lalu juga mengisi ruang. Nah mengisi ruang itu kalau misalnya kita melihat satu bingkai foto, itu ada ruang-ruang yang kosong, itu kita bisa isi dengan objek foto yang kita inginkan. Bisa kita taruh di sebelah kiri, bisa kita taruh di sebelah kanan gitu loh. Yang penting ada unsur keseimbangan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah lalu ada juga yang namanya komposisi pola gitu ya, atau pattern, membentuk sebuah pola atau pattern. Biasanya karena memang tadi ada unsur garis gitu ya, ada unsur tekstur, sehingga keseluruhannya membentuk sebuah pola. Kalau kita lihat misalnya, katakanlah kalau misalnya kita melihat sawah gitu ya, terasering itu di Bali misalnya seperti itu biasanya kalau lihat dari atas itu akan membentuk sebuah pola tertentu. Atau misalnya sepeda yang rapih diparkir gitu ya, berjejer, itu akan membentuk sebuah pola tertentu. Nah lalu yang berikutnya adalah komposisi membingkai atau framing. Nah ini membingkai atau framing ini sebenarnya kita menggunakan memotret objek foto dengan menggunakan latar depan dan latar belakang gitu. Jadi seperti mengintip sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mengintip dari balik jendela gitu ya, kita motret ke arah luar jendela, nah kita memotretnya itu dari dalam rumah misalnya seperti itu, atau misalnya dari balik pohon. Jadi menggunakan latar depan dan latar belakang sehingga ada dimensinya. Nah lalu yang terakhir itu ada yang namanya rule of third ya, atau aturan sepertiga bagian. Nah rule of third ini sebenarnya kalau misalnya kita melihat satu bingkai gitu ya, kita membagi ada dua garis vertikal dan dua garis horizontal, sehingga nanti akan titik pertemuan antara garis horizontal dan vertikal itu nanti akan membentuk titik pertemuan. Nah titik pertemuan itu sebenarnya kita menempatkan objek foto di situ gitu loh, sehingga fotonya menjadi lebih
dinamis, fotonya bisa terlihat lebih fokus gitu ya. Itu yang beberapa komposisi yang akan kita pelajari gitu ya ketika kita memotret dengan menggunakan ponsel pintar. Sekarang kita masuk ke topik sudut pengambilan gambar gitu ya, atau sudut pandang atau angle gitu ya. Ini saya praktekin seperti apa sudut pengambilan gambar. Jadi yang pertama itu adalah sudut level mata gitu ya, atau eye level angle. Jadi pandangan kita sejajar dengan mata. Misalnya kita mengambil seperti ini karena objeknya itu sejajar ada di depan mata kita gitu. Jadi itu sudut pandang yang pertama gitu ya, jadi eye level angle. Lalu yang kedua adalah sudut tinggi atau high angle. Jadi kita misalnya objeknya ada di bawah gitu ya, di meja. Nah, kita mengambil objeknya itu memegang kameranya itu menghadap ke objek foto tapi lebih tinggi gitu. Lalu yang ketiga itu adalah sudut rendah atau low angle gitu. Jadi kita bisa jongkok gitu ya, lebih merendahkan posisi berdiri kita gitu, sehingga tapi tetap sebenarnya arah kita kameranya itu diarahkan ke objek foto gitu. Biasanya kalau misalnya untuk memotret produk itu seperti itu, tapi kalau misalnya motretnya landscape gitu ya, itu biasanya kita seolah-olah kalau yang tadi sudut tinggi itu istilahnya malah jadi kayak pandangan mata burung. Jadi kita seolah-olah kayak jadi burung karena kayak tinggi terbang di angkasa. Lalu kalau misalnya low angle-nya kita jadi kayak pandangan mata kodok gitu. Jadi kita seolah-olah rendah sambil tiduran, sambil rebahan gitu. Nah, itu sebenarnya dasar gitu ya, dasar-dasar sudut pengambilan gambar atau angle. Nah, terserah kita ingin pilih yang mana, tapi sebenarnya jangan males gitu, jangan hanya sejajar mata saja, tapi kita harus bisa bervariasi. Sekarang kita akan membahas tentang cahaya ya. Jadi unsur cahaya ini menjadi penting ketika kita memotret, karena seperti kita tahu fotografi sendiri sebenarnya memiliki definisi melukis dengan cahaya, sehingga keberadaan cahaya ini menjadi sangat penting. Kita nggak bisa memotret misalnya di dalam keadaan gelap, misalnya pada saat malam hari gitu ya, tidak ada lampu, tidak ada cahaya gitu. Kita perlu yang namanya cahaya gitu. Nah, jenis pencahayaan itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah pencahayaan alami. Nah, ini pencahayaan yang bersumber dari sinar matahari gitu ya, bulan yang tersedia gitu loh di alam. Tapi biasanya kita menggunakan yang paling sering kita bisa temukan itu adalah sinar matahari gitu. Lalu yang kedua adalah pencahayaan buatan. Nah, itu pencahayaan buatan itu yang biasanya sumbernya kita dengan menggunakan flash gitu ya, atau lampu kilat. Lalu ada lampu tambahan misalnya properti senter gitu ya, lampu pijar yang kita miliki di rumah gitu dan lain sebagainya. Nah, lalu sesudah itu kita membahas tentang yang namanya arah pencahayaan gitu ya, karena kita nanti ketika kita memotret kita sebenarnya juga mengatur arah pencahayaan. Jadi yang pertama itu adalah cahaya depan atau front light gitu. Jadi objek foto itu mendapat sumber cahayanya itu dari depan. Nah, biasanya ini karakter yang dihasilkan objek fotonya itu flat gitu ya, atau datar. Jadi relatif tidak memiliki bayangan sama sekali gitu ya. Itu cahaya front light gitu. Lalu yang kedua itu adalah cahaya samping atau side light. Nah, ini memiliki, kalau misalnya kita memotret dengan menggunakan pencahayaan samping, objek foto nanti akan terlihat teksturnya begitu ya, lalu juga bentuknya gitu. Nah, ini memang cocok biasanya kalau kita gunakan untuk memotret produk biasanya seperti itu, karena kita bisa menonjolkan misalnya kalau kita mau motret produk misalnya kria gitu ya, kita punya kerajinan bambu atau anyaman bambu. Nah, itu kalau misalnya menggunakan cahaya samping itu tekstur bambunya gitu ya, serat-seratnya itu akan lebih menonjol gitu, lebih kelihatan. Lalu yang ketiga adalah cahaya atas atau top light gitu ya. Jadi arah sumber cahaya itu dari atas gitu. Kalau matahari biasanya berarti saat misalnya jam 12 siang seperti itu. Jadi objek foto memang jadinya terlihat dramatis gitu. Tapi memang ini terus terang jarang gitu ya digunakan kalau misalnya kita memotret satu objek yang berupa produk gitu ya.
Lalu yang keempat itu ada cahaya bawah, bottom light. Nah ini biasanya sebenarnya fungsinya cuma sebagai pengisi aja. Jadi misalnya cahaya utamanya ada, tapi sebenarnya itu dibuat sebagai pengisi bagian yang gelap, misalnya seperti itu. Itu juga menampilkan efek yang dramatis. Nah lalu yang terakhir itu adalah cahaya belakang atau backlight gitu ya. Jadi objek foto biasanya nanti akan terlihat seperti siluet, lalu timbul yang namanya efek rim light gitu. Jadi misalnya kayak objek foto yang bertekstur seperti rambut begitu. Jadi ada semacam efek rim lightnya seperti itu. Nah tapi biasanya sebenarnya kalau kita misalnya memotret produk UKM di rumah aja gitu, biasanya kita yang paling sering kita gunakan itu sebenarnya front light ya, cahaya dari depan, lalu side light, cahaya dari samping, dan cahaya dari belakang atau backlight gitu. Jadi biasanya yang paling sering kita gunakan arah pencahayaan ketiga itu aja kalau kita memotret produk di rumah misalnya. Halo Sobat UKM, saat ini kita akan membahas tentang persiapan memotret dengan menggunakan ponsel pintar untuk keperluan digital marketing. Jadi yang pertama tentunya ya kita harus siapkan ponsel pintar kita gitu ya, smartphone kita. Nah, tapi sebenarnya kalau ada yang bertanya ponsel pintar yang seperti apa sih yang baik itu? Ya itu tentunya ada banyak. Jadi yang pertama itu coba cari ponsel pintar yang memiliki megapiksel yang tinggi gitu, yang cukup besar gitu. Karena nanti akan berpengaruh terhadap resolusi foto gitu. Tapi memang bukan hanya faktor megapiksel saja gitu ya, tetapi ada juga faktor sensor kamera gitu ya, jenis lensanya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kalau menurut saya sebenarnya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga budget yang kita miliki gitu. Karena kamera yang terbaik adalah kamera yang kita miliki gitu. Jadi kita manfaatkan saja apa yang sudah ada gitu. Nah lalu yang pertama juga tentunya kita harus memahami gitu ya ponsel pintar yang kita miliki gitu, dari tombol-tombolnya, penggunaannya, fasilitasnya, itu semua harus kita pahami gitu sebelum memotret. Lalu yang kedua jangan lupa ngecek baterai gitu. Jadi jangan sampai ketika kita motret baterainya habis gitu. Jadi ini penting gitu ya, mengecek karena kan terlihat dari indikatornya. Nah lalu yang ketiga sebenarnya juga ini yang penting kalau menurut saya adalah membersihkan si lensa kamera gitu. Ini sering tidak disadari. Biasanya kita kalau mau motret langsung motret, padahal sebenarnya ini penting. Nah membersihkan lensa kamera itu bisa macam-macam ya. Kita bisa menggunakan tisu kamera khusus gitu ya. Ini kan biasanya ada di belakang smartphone gitu ya. Kita bersihkan lensanya gitu ya secara perlahan gitu. Jangan menggunakan baju atau kain yang lain karena kotor gitu. Lalu bisa juga kita untuk body ponsel pintarnya kita bisa gunakan kuas ya seperti ini gitu ya. Kita bersihkan debu-debunya atau dengan menggunakan blower seperti ini, karena ini blower bisa menyingkirkan dan membersihkan debu yang kotor. Jadi kita bersihkan dulu kamera ponsel pintar kita. Nah lalu sesudah itu kita mulai memotret. Nah ini pertama-tama kita tentukan nih objek foto yang kita ingin ambil apa. Misalnya sebagai contoh kita punya produk kopi gitu ya. Nah, ada biji kopi gitu ya. Kita tentukan dulu, oh iya kita ingin memotret kopi. Lalu sesudah itu kita tentukan juga properti gitu ya, benda-benda pendukung. Dan menurut saya itu kita bisa mengambil benda-benda yang ada di rumah saja gitu. Jadi nggak harus kita beli gitu ya. Misalnya di rumah kita punya cangkir gitu ya, kita punya pot bunga gitu ya, kita punya kain gitu. Itu juga bisa kita gunakan sebagai properti pemotretan. Nah lalu kalau misalnya kita memotret memang di rumah kita misalnya nggak ada cahaya matahari langsung gitu ya. Nah kita bisa menggunakan cahaya buatan gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita bisa menggunakan lampu belajar ya seperti ini.
kita bisa menggunakan lampu senter seperti ini gitu. Yang penting objek foto yang kita akan ambil itu nanti cukup terang pencahayaannya, itu yang paling penting. Nah, sesudah ini semua kita melakukan persiapan foto, tentunya kita masuk ke tips bagaimana memotret dengan menggunakan ponsel pintar gitu ya, untuk keperluan digital marketing gitu. Nah, jadi yang pertama itu sesuaikan fokus dan pencahayaannya gitu ya. Jadi ketika kita memotret gitu, itu biasanya ada selektor fokusnya gitu, dan pencahayaannya itu kita atur gitu. Itu penting kita lakukan gitu ya. Sesudah itu pastikan objek foto itu pencahayaannya itu cukup. Saran saya yang terbaik adalah menggunakan cahaya sinar matahari sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sobat UKM punya rumah di mana salah satu sudut ruangannya itu adalah terkena cahaya matahari langsung, akan lebih baik kita lakukan di situ gitu. Karena memang cahaya matahari itu kalau menurut saya adalah pencahayaan yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau tidak ada, itu tadi kita bisa gunakan lampu belajar, senter gitu ya. Pokoknya atau misalnya lampu yang kita miliki di rumah gitu loh, memanfaatkan lampu buatan. Nah, lalu setelah memotret juga saran saya adalah lebih baik kita mendekat gitu ya, yang ke objek foto gitu. Jadi kita mendekat dan menjauhnya itu, jadi tidak menggunakan, saran saya sih tidak menggunakan fasilitas digital zoom gitu ya. Jadi digital zoom, jadi si objek memang akan terlihat dekat, tapi biasanya itu kualitas gambarnya menjadi berkurang gitu. Jadi lebih baik kita yang menjauh atau mendekat gitu ya ke objek foto. Nah, ini juga penting, memegang ponsel pintar juga kita harus kokoh gitu ya, harus stabil gitu. Supaya apa? Karena rawan terhadap guncangan gitu ya, foto yang goyang atau shaking istilahnya gitu. Nah, ini juga harus stabil. Kalau memang perlu kita bisa pakai semacam tripod kamera khusus gitu ya untuk kamera ponsel pintar ini. Nah, lalu kalau misalnya untuk kondisi khusus sih sebenarnya kita bisa, misalnya tingkat kontrasnya tinggi, kita bisa pakai fasilitas HDR gitu ya. Itu silakan saja karena fasilitas tiap kamera HP atau ponsel pintar itu berbeda-beda gitu. Nah, lalu juga ini juga penting, memotretlah sebanyak mungkin, karena daripada kita harus mengulang lagi pemotretan untuk mengatur lagi, setting lagi semua gitu. Jadi lebih baik pada saat kita udah siap, potretlah sebanyak mungkin. Nanti kita udah tinggal pilih gitu ya, foto-foto yang terbaik gitu loh, seperti apa ya. Nah, lalu yang terakhir, karena memang tadi konteksnya memotret dengan menggunakan ponsel pintar ini adalah untuk keperluan digital marketing gitu ya. Nah, biasanya kita kan pengen pakai efek-efek lah gitu ya. Nah, itu biasanya di tiap smartphone, tiap ponsel pintar itu ada fasilitas. Tapi saran saya jangan menggunakan efek yang terlalu berlebihan. Begitu juga kalau kita pakai aplikasi khusus ya di sosial media, misalnya di Instagram seperti itu gitu. Nah, kita pilih efek-efek filter yang yang wajar, yang normal gitu loh, supaya istilahnya nggak lebay lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita simpan file foto yang telah kita ambil itu dengan baik gitu ya, ke dalam laptop kita atau komputer kita gitu ya, dan pastikan itu resolusinya memang cukup tinggi gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita posting di sosial media gitu ya, untuk keperluan digital marketing gitu ya, jadi kualitas gambarnya itu masih kelihatan baik gitu. Nah, mungkin itu tips memotret dengan menggunakan ponsel pintar untuk keperluan digital marketing. Selamat mencoba. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai memotret dengan ponsel pintar untuk keperluan digital marketing. Saya tadi bahas dari mulai pengenalan visual dasar fotografi, komposisi, sudut pandang, arah cahaya, hingga tips memotret dengan ponsel pintar. Semoga bermanfaat bagi para pelaku UKM di seluruh Indonesia. Saya Galih Sedayu, sampai bertemu di video selanjutnya. Siap bersama UMKM.